Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal penilaian akhir tahun atau PAT yang disebut juga UKK ataupun penilaian akhir semester 2. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Ini merupakan bagian kedua. Jadi, jangan lupa ya, jika adik-adik belum nonton bagian 1, ditonton dulu. Karena pada bagian 1, Miss Sinta telah menjelaskan mengenai pembahasan nomor 1 sampai 20. Dan pada bagian 2 ini akan langsung lanjut untuk nomor 21. Sudah siap semua? Oh ya, sebelum kita mulai, Miss Sinta mau ngingetin lagi nih. Untuk tips pengerjaan soal bahasa Indonesia, adik-adik bisa menghemat waktu loh. Caranya, jika ada soal yang memiliki bacaan panjang, kita baca pertanyaannya dulu. Setelah itu, baru kita baca ceritanya. Kita mulai yuk. 21. Kalimat ajakan yang tepat berdasarkan kutipan teks persuasi di atas adalah, baru kita baca teksnya ya. Salah satu penyebab lingkungan tercemar adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Limbah rumah tangga yang jumlahnya selalu bertambah setiap hari juga merupakan masalah serius yang seharusnya dipecahkan bersama. Tentunya, hal ini membutuhkan kesadaran dari setiap individu mengenai kebersihan dan menjaga lingkungan. Kalimat ajakan yang tepat. Jadi dia tadi kan hanya kalimat ajakan ya. Oke, kita baca ya opsinya ya. A. Ayo kita pecahkan masalah limbah rumah tangga dan kebersihan lingkungan. B. Mari kita kurangi pencemaran lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. C. Seharusnya kita menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. D. Sebaiknya kita menumbuhkan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan dari limbah rumah tangga. Adik-adik sudah tahu jawabannya? Kira-kira yang mana ya yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah B. Mari kita kurangi pencemaran lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kenapa jawabannya B? Karena pada teks di atas, kalimat pembukanya dia sudah bilang salah satu penyebab lingkungan tercemar. Jadi, fokus kita adalah tentang lingkungan pencemarnya. Jadi, kalau yang akan dia bilang pecahkan masalah limbah rumah tangga, bukan ke situ. Yang paling tepat adalah B. Mari kita kurangi pencemaran lingkungan. 22. Cermati teks drama berikut untuk menjawab soal 22-24. Latar disertai bukti pada bukti nomor pada kutipan drama tersebut adalah A. Siang hari, B. Menjelang maghrib, C. Pagi hari, D. Sore hari. Kita baca ya. Mayor. Berapa lama aku harus menunggu? Lihat, semburat matahari sudah terlihat. Sabarlah sedikit, Pak. Jangan ditawar lagi. Apanya, Pak? Kesabarannya. Sejak kemarin kesabaran saya sudah habis. Sabar itu prinsip, tidak bisa ditawar-tawar. Ngerti? Kalau begitu, kuralat ucapanku tadi. Ya, tapi pertanyaanku belum menjawab. Berapa lama lagi? Semburat matahari sudah terlihat itu. Oke, dia nanya latar waktu mungkin maksudnya ya. Latar waktunya dari cerita yang ada di teks drama di atas bisa kita lihat dari adanya kata-kata semburat matahari sudah terlihat. Adik-adik tahu maksudnya? Semburat ini menurut KBBI, semburat artinya memancarkan cahaya, bersinar, ataupun menghadap kemari. Jadi kalau maksudnya semburat matahari, berarti matahari sudah mulai memancarkan cahaya. Artinya, matahari sudah terbit. Matahari terbit berarti latar waktunya adalah di pagi hari.
Jadi opsi paling tepat adalah C, pagi hari. Bukti dialog pada nomor 7. Jadi ada dialog di nomor 1 dan 7 ya. Nah, di sini kebetulan di opsinya adalah dialog pada nomor 7. 23. Dialog pada kutipan teks drama di atas yang berisi Keramagung, ditandai dengan nomor. Adik-adik sudah tahu Keramagung belum? Keramagung merupakan petunjuk perilaku, tindakan, dan juga perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Biasanya, Keramagung ini ditandai dengan petunjuk apa yang harus dilakukan yang ditulis dalam tanda kurung. Jadi, di sini pada dialog 1 sampai 7 yang ada Keramagung atau ada petunjuknya itu adalah yang nomor 1. Keramagung yang di sini yang dimaksud adalah yang sambil menggebrak meja. Jadi si mayornya kan sambil menggebrak meja nih ngomongnya. Nah, itulah Keramagung, petunjuk tindakan si mayor tadi. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1. 24. Amanat yang tepat sesuai dengan kutipan teks drama di atas adalah A. Kemarahan bukanlah cara penyelesaian masalah yang bijak. B. Seorang bawahan tidak sepatutnya melawan atasan sekalipun untuk membela kebenaran. C. Kita harus lebih banyak bersabar menghadapi apapun. D. Kita harus mengikuti keinginan atasan kita walaupun kita tidak sejalan dengannya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita harus lebih banyak bersabar menghadapi apapun. Sebenarnya ini hampir mirip ya, Miss Sinta hampir menjawab A. Kemarahan bukanlah cara penyelesaian masalah yang bijak. Tapi pada dialog teks drama ini kata-kata sabarnya diulang-ulang terus pada dialog 1, dialog 2, dialog 5. Jadi benar-benar menunjukkan bahwa si mayor ini tidak sabar. Maka manahnya kita harus lebih banyak bersabar. 25. Perhatikan ilustrasi drama berikut. Lumayan panjang ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Watak Yuda disertai bukti yang tepat pada kutipan drama di atas adalah, dia nanya watak Yuda. Kita baca ya. Hei, jalan yang benar dong. Maaf pak, maaf. Sudahlah Jo, dia sudah minta maaf kok. Lagi pula, ayah buru-buru nanti terlambat ke kantor. Tidak bisa, dia harus diberi pelajaran. Sabar Jo, kau pergilah nak. Terima kasih pak. Hei, apa yang kau bawa nak? Kamu jual lukisan? Iya pak, ini lukisan kaca. Sungguh baru kali ini aku melihat lukisan kaca. Biasanya saya di rumah memajang lukisan kanvas, lukisan kertas, lukisan bulu, dan lain-lain. Tapi lukisan ini, ya berapa kamu menjual ini? Yang mana pak? Semuanya. Sudah jangan bingung, gini aja. Gimana kalau lukisan itu saya beli 5 juta rupiah? Apa? 5 juta? Apa kurang? Cukup pak. Oke. Di sini dia bertanya watak Yuda. A. Penakut, buktinya dia tidak berani membalas kekasaran Jo yang hampir memukulnya. B. Bertanggung jawab, buktinya dia tidak malu meminta maaf. C. Pecinta seni, buktinya ia rela menjual lukisan di pinggir jalan. D. Rendah diri, buktinya ia gugup saat lukisannya ditawar 5 juta. Nah, jawaban yang paling tepat yang mana ya? Jawaban yang paling tepat adalah B. Bertanggung jawab. Buktinya Yuda ini tidak malu untuk meminta maaf pada Jo karena dia sudah salah. Lanjut ya. Bacalah kutipan teks drama berikut untuk menjawab soal nomor 26, 27, 28, 29, dan 30. Panjang ini ya. Kita baca soalnya dulu. 26 yang ditanya bagian prolog. 27 dialog yang menunjukkan bagian resolusi. 28 dialog yang menggunakan kalimat perintah, 29 kata sifat, 30 dialog yang berisi wawancang. Oke, kita baca teksnya ya.
1. Para pelaku. Judul, anak laki-laki berusia 15 tahun. Pak Pikun, pembantu rumah tangga berumur 40 tahun. Ibu, nyonya rumah berumur sekitar 40 tahun. Tritis, gadis 18 tahun. Kisah ini terjadi di sebuah ruang tamu keluarga yang cukup terpandang. Terdapat berbagai perlengkapan yang lazim di ruang tamu, tetapi yang terpenting ialah seperangkat meja dan kursi tamu. Dengan penuh keriangan, si Jidul membersihkan meja dan kursi-kursi. Pikun, ayo, mana? Berikan kembali padaku. Ayo, mana? Jidul sambil memberikan isyarat ketidakmengertiannya. Jangan berlagak bodoh, siapa lagi yang mengambilnya kalau bukan kamu? Ayo Jidul, kamu sembunyikan di mana, heh? Jidul semakin bingung dan takut. Ada apa Pak Pikun? Ada apa dengan Jidul? Anak ini tidak bisa dikasihani, Bu. Dia mencuri lagi, arlojiku hilang. Mencuri arloji? Kamu mencuri, Jidul? Jidul menggoyang-goyangkan kepala dan tangannya. Mungkir ya, padahal jelas Bu, tadi saya mandi. Setelah itu arloji saya tertinggal di kamar mandi. Lalu dia masuk, entah mengapa. Lalu tiba-tiba arloji saya hilang. Oh, arloji Pak Pikun hilang begitu? Lalu arloji yang Pak Pikun pakai di pergelangan tangan itu punya siapa? Sambil tertawa. Tritis muncul dan langsung ikut tertawa. Lain waktu jangan main tuduh saja ya Pak. Pak Pikun tertegun memandang pergelangan tangan kanannya. Dilepaskannya si Jidul. Dengan sangat malu, ia berjalan tertegun-tegun. Si Jidul pun tertawa dengan caranya sendiri. Prolog yang ditanya ya untuk nomor 26. Prolog ada di bagian yang bernomor 2. Prolog itu merupakan sebuah tulisan di awal sebuah karya sastra atau drama. Biasanya digunakan untuk membuka cerita dan menarik perhatian. Yang ini nih, yang tadi ada petunjuk, kisah ini terjadi di sebuah ruang tamu keluarga yang cukup terpandang. Kalau yang nomor 1 itu merupakan pemerannya dan juga perannya. Kemudian untuk yang nomor 3 adalah dialog, dan nomor terakhir yang 4 itu adalah epilog atau penutupnya. Jadi ada prolog, ada epilog. Prolog ini tulisan di awal untuk membuka. Yang nomor 4 tadi adalah epilog untuk menutup. 27. Dialog yang menunjukkan resolusi. Adik-adik masih ingat resolusi? Pada bagian 1, Miss Inta sudah sempat menjelaskan apa itu resolusi. Resolusi ini adalah bagian pemecahan masalah. Di sini opsi A, B, C, dan D mana ya kira-kira? Yang A, si Jidul semakin bingung dan takut. Yang B, Pak Pikun, anak ini tidak bisa dikasihani Bu. Yang C, arloji Pak Pikun hilang begitu. Lalu arloji yang Pak Pikun pakai punya siapa? D, Tritis tertawa. Lain waktu jangan main tuduh saja. Jadi mana kira-kira yang pemecahan masalah? Jadi sudah melewati tahap klimaksnya atau tahap yang puncak masalah, kemudian ada pemecahannya. Nah, yang merupakan pemecahan masalah adalah yang C. Ketika akhirnya ibu mengingatkan Pak Pikun bahwa arlojinya ada di tangannya sendiri. 28. Dialog yang menggunakan kalimat perintah. Jadi yang kalimat perintah ya. Jangan berlagak bodoh. Siapa lagi yang mengambil kalau bukan kamu? Ayo. B. Anak ini tidak bisa dikasihani, Bu. Dia mencuri lagi, arlojiku hilang. C. Ayo, mana? Berikan kembali padaku. Ayo, mana? D. Tritis, lain waktu jangan main tuduh saja, Pak. Yang merupakan kalimat perintah adalah yang C. Pada bagian Pak Pikun bilang, berikan kembali padaku. Itu merupakan kalimat perintah. 29. Kata sifat yang digunakan berdasarkan kutipan drama di atas adalah A. Bodoh, B. Hilang, C. Mungkin, D. Tertegun. Yang merupakan kata sifat adalah A. Bodoh. 30. Dialog yang hanya berisi wawancang. Jadi adik-adik tahu wawancang tidak?
Wawancang ini merupakan dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Jadi ada wawancang, ada keramagung. Wawancang ini yang diucapkan. Kalau keramagung ini yang harus dilakukan. Keramagung tadi kan yang dalam tanda kurung. Kalau wawancang yang gak ada kurungnya. Maka di sini yang dibilang hanya berisi wawancang, berarti yang tidak ada keramagungnya. Jawaban yang tepat adalah A. Ibu mencuri arloji. Kamu mencuri, Jidul? Nah, itu merupakan wawancang. Kalau yang B, sambil ber-AO ini ada keramagungnya. Yang C, muncul tergesa-gesa, ini juga keramagung. D, yang muncul dan langsung tertawa juga keramagung. Maka yang tidak ada keramagungnya dan hanya berisi wawancang adalah A. 31. Paragraf di atas termasuk teks fiksi. Karena, kita baca ya. Muhammad-san, inilah rumahku. Toshihiko berkata kepada kami sampai di tempat sebuah rumah kayu yang sederhana. Lalu berteriak, Ibu, inilah tamu yang kita tunggu. Lihatlah, seorang Indonesia yang tersesat di kebun anggur Katsunuma. Bukankah ini suatu kehormatan bagi kita? Oke, ditanya alasannya mengapa dia termasuk teks fiksi. A. Ditinjau dari struktur teks, paragraf tersebut dibangun berdasarkan unsur-unsur intrinsik. B. Struktur teks tersebut sistematis berdasarkan fakta yang ada. C. Narasi dan dialog menggunakan ragam bahasa baku. D. Penggunaan peribahasa untuk memperjelas atau membandingkan suatu hal. Nah, ini merupakan teks fiksi karena A. Fiksi maksudnya adalah yang bersifat karangan ataupun hayalan, jadi tidak nyata ya. Maka opsi yang B, berdasarkan fakta, pasti salah. Dan biasanya teks cerita atau fiksi ini tidak menggunakan bahasa baku. Maka yang C juga pasti salah. Jadi tidak harus bahasa baku gitu. Kalau yang A kan dia bilang kan berdasarkan unsur-unsur intrinsik. Jadi teks fiksi itu dibangun berdasarkan unsur intrinsik. Ada latarnya, ada temanya, ada pelakunya atau tokoh dan lainnya. 32. Paragraf yang merupakan teks non-fiksi. Jadi kalau non-fiksi berarti bukan bersifat hayalan tapi adalah kenyataan. A. Nurhayati Srihandini Siti Nukatin atau lebih disapa NH Dini merupakan sastrawan dan novelis Indonesia. Pada usia itu, ia telah menulis karangan yang berjudul Merdeka atau Merah Putih. Tulisan itu dianggap membahayakan Belanda, sehingga ayahnya harus berurusan dengan Belanda. Namun, setelah mengetahui penulisnya anak-anak, Belanda mengalah. Nah, sepertinya ini langsung ketemu jawabannya ya. Itu merupakan non-fiksi. Kita cek B, C, dan D untuk semakin yakin ya. Tapi kalau adik-adik sedang mengerjakan ujian, boleh langsung lanjut saja ke soal berikutnya. B. Aku tak mungkin jatuh cinta, tidak sekarang, tidak denganmu. Maka ini pasti udah fiksi ya. C. Fitri yakin yang mengambil uangnya bukan Tineke. Ini itu merupakan cerita, jadi dia juga sudah pasti fiksi. D. Ku ingin kau berbohong padaku seperti yang kau utarakan kemarin dan yang kemarin dulu itu. Ketika mentari meredup berpendar di pucuk daun sebelah barat rumah. Ini juga sudah pasti fiksi, bukan kenyataan. Perhatikan daftar indeks buku berikut untuk soal nomor 33 dan 34. 33, indeks buku di atas ditulis berdasarkan A. Pengarang, B. Halaman pendek, C. Judul, D. Topik. Kalau pengarang sepertinya bukan ya, Tata Surya, drama modern, itu bukan merupakan nama pengarang. B. Halaman pendek, nggak juga, banyak juga yang halaman panjang. Contohnya seperti Tata Surya dari 29 sampai 56, itu berarti halaman panjang. C. Judul, D. Topik. Kalau judul, di situ ada judulnya Tata Surya, drama modern. Tapi juga tidak semuanya merupakan judul. Jadi ada juga yang merupakan kata kunci. D. Topik. Nah, ini seperti yang paling tepat.
Jadi indeks ini ditulis berdasarkan topik-topik yang dibahas dalam bukunya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. 34. Berdasarkan kutipan indeks tersebut dapat ditemukan kisah biografi yaitu A. Candi Mendut, B. Hidup kedua, C. Catatan harian seorang koruptor, D. Keluarga Cemara. Candi Mendut ini merupakan bangunan bersejarah, jadi bukan kisah biografi. Yang merupakan kisah biografi adalah B. Hidup kedua. Ini bukunya. Hidup kedua merupakan buku yang ditulis oleh MD Aminuddin. Merupakan sebuah kisah nyata. Setelah 51 tahun menderita penyakit ganas. 35. Pernyataan yang benar berdasarkan kutipan indeks di atas adalah A. Indeks tersebut hanya memuat informasi tentang pengarang. Tidak ya, tapi di situ ada judulnya aku, ada ekspresionisme, imajis, itu bukan nama pengarang. B. Informasi tentang aku, karya Chairil Anwar, ada pada halaman 41, 59, 71, dan 141. Kita cek. Aku 41, 59, 70, 212. Jadi salah ya, bukan 71 tapi 70. Bukan 141 tapi 212. C. Informasi tentang Leon Agusta ditemukan pada halaman 207. Juga salah. Yang Leon Agusta itu ada di halaman 307. Bisa kita lihat pada indeks yang pertama. D. Informasi tentang aliran-aliran dalam penulisan puisi dapat ditemukan pada sejumlah halaman. Ini jawaban yang benar. Aliran yang dimaksud ini ada ekspresionisme, impresionisme, naturalisme, realisme. Itu merupakan aliran-aliran dalam penulisan puisi. 36. Kalimat yang menggunakan makna kias pada teks fiksi tersebut ditandai dengan nomor 1. Andini ialah gadis yang baik, hatinya lembut, serta senang membantu orang yang lain. Suatu sore, Andini bersiap-siap pergi mengantar makanan untuk seorang nenek yang tengah sakit. Walaupun rumah nenek itu cukup jauh, Andini ikhlas menjenguknya. Sepulang dari rumah si nenek, Andini kemalaman dan tersesat dalam hutan. Pohon-pohon besar berdiri berjejer seakan ingin menelannya dalam kegelapan. Ia pun merasa takut dan kebingungan. Saat tengah kebingungan, tak terduga, tiba-tiba muncul ratusan kunang-kunang yang langsung membuat hutan terang benderang oleh kilau cahaya yang keluar dari badan mereka. Seekor kunang-kunang memimpin di depan seperti mengomando teman-temannya untuk menunjukkan jalan pulang pada Andini. Terima kasih kunang-kunang, kalian sudah menerangi jalanku, kata Ga. Jadi yang menggunakan makna kias yang mana ya? Yang menggunakan makna kias adalah yang pada bagian ini. Pohon-pohon berdiri berjejer seakan ingin menelannya dalam kegelapan. Jadi si pohon tidak benar-benar ingin menelannya, seakan-akan. Kemudian juga ada pada nomor 5, yang seekor kunang-kunang memimpin di depan seperti mengomando teman-temannya. Kunang-kunang tidak benar-benar mengomando, maka jawaban yang tepat adalah B, 3 dan 5. 37. Makna kata bercetak miring di atas adalah, yang bercetak miring adalah kata cerdas, jadi tidak usah kita baca ya bacaannya, langsung fokus ke bercetaknya saja. Cerdas, kalau kita lihat dari KBBI, artinya sempurna perkembangan akal budinya, tajam pikiran, sempurna pertumbuhannya, sehat kuat. Maka kalau kita lihat dari opsi A, B, C, dan D, tajam pikiran, pandai, pintar, dan panjang akal, maka jawaban yang tepat adalah tajam pikiran, yaitu opsi A. Jadi, cerdas ini berbeda dengan pintar ya. Adik-adik tahu apa bedanya? Jawab di kolom komentar ya. 38. Kemenarikan tokoh pada cerita di atas adalah, Kenari merasa malu dan kurang percaya diri kalau berkumpul dengan teman-temannya. Tubuhnya kecil dan mengeluarkan bau tak sedap.
Teman-temannya sering mengejek dan menggodanya. Kenari ingin penampilannya berubah. Dia ingin buktikan kepada teman-temannya bahwa ia bisa tampil bersih dan tidak kalah besar. Kenari pun bangun pagi dan rajin membersihkan diri. Ia tidak malas lagi mencari makan. Berkat ejekan teman-temannya, dirinya membuang jauh-jauh sifat malas. Oke, kemenarikannya. A. Seekor burung kenari pandai berbicara. B. Seekor burung kenari pemalu dan kurang percaya diri. C. Keberanian kenari memperbaiki diri untuk tidak bersikap malas. D. Teman-teman kenari suka menggoda dan mengejek. Jadi biasanya kemenarikan ini lebih ke inti dari ceritanya. Jadi di sini kan intinya kan si kenari yang pada akhirnya rajin mandi dan membersihkan diri. Jawaban yang paling tepat adalah C. Keberanian kenari memperbaiki diri untuk tidak bersikap malas. Cermati pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 39 dan 40. Kita intip soalnya ya. 39. Berdasarkan sinopsis di atas, buku non-fiksi ditandai oleh nomor. 40. Penggunaan diksi yang menarik dalam kutipan teks 1. Oke, jadi penanda buku non-fiksi, kemudian penggunaan diksi menarik untuk kutipan teks 1. 1. Menggapai mimpi berisi tentang kiat meraih sukses dalam hidup. Selain itu, juga dilengkapi testimoni beberapa pesohor negeri yang sukses membangun usaha di berbagai bidang. Jadi ini cerita tentang buku Menggapai Mimpi. Yang kedua, sang pemimpi menceritakan tentang betapa susahnya hidup di Tanah Belitung yang diperankan oleh anak-anak yang mempunyai sejuta impian. Ini juga masih cerita ya, buku cerita sang pemimpi. 3. Laskar Pelangi menceritakan tentang kehidupan di pedalaman daerah Belitung yang kontras dan kaya akan hasil timahnya. Ini juga masih buku cerita. 4. Sang pencerah ini menyajikan penggambaran realita berarti kenyataan, realita kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disajikan secara lancar agar enak dibaca. Sisi kemanusiaan beliau yang diungkap mulai dari hal-hal yang terbilang kecil hingga sederet dilema hidup yang menekan batinnya. Maka dari opsi 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan teks non-fiksi adalah yang mana ya? Non-fiksi berarti yang ada kenyataan ya. Yang buku non-fiksi ditandai dengan nomor D, 1 dan 4. 40. Penggunaan diksi yang menarik dalam kutipan teks 1 adalah A. Sukses, B. Testimoni, C. Pesohor negeri, D. Mimpi. Jawaban yang tepat adalah pesohor negeri. Adik-adik tahu tidak pesohor negeri apa? Ayo jawab di kolom komentar ya. Nah, adik-adik, kita baru saja mengerjakan 40 soal penilaian akhir semester 2 Bahasa Indonesia kelas 8. Terima kasih ya telah belajar bareng Miss Sinta. Jadi, jangan lupa ikutin yang bagian 3-nya untuk bagian soal esai. Untuk bagian yang adik-adik kurang mengerti, bisa adik-adik komen di bawah. Kemudian jangan lupa like dan juga share agar adik-adik yang lain, teman-teman yang lain juga bisa belajar bareng kita. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu kalau Miss Sinta upload video baru, agar kita bisa ketemu lagi di bagian 3-nya ya. Kalau begitu, Miss Sinta pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bye adik-adik, sampai jumpa lagi.